Co-host. Silakan Bu. Baik. Oke, baik. Lanjut. Terima kasih atas bantuannya Pak Indah. Terima kasih dari ALC. Bapak Ibu sekalian, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami buka acara ini akan dibuka oleh Bapak Dekan kami, Bapak Dr. Suyud Margono dari Fakultas Hukum Universitas Puntatular. Silakan kepada beliau kami persilahkan. Silakan Pak Dekan. Terima kasih Ibu Kaprodi yang juga menjadi host kegiatan kita pagi sore hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kaprodi Ilmu Hukum Ibu Dr. Hajainah Heliani SMH. Tentu yang terhormat kepada Associate Profesor Teguh Syarul Reza dari ASEAN Lecture Community, founder sekaligus pengelola, direktur, managing director, juga Board of Trustee, lead of Board of Trustee. Terima kasih untuk kesempatan kali ini berkolaborasi dan juga Prof. Syarul Reza nanti sebagai narasumber untuk topik entrepreneurship, lebih fokus lagi digital entrepreneurship yang memang di era industri sekarang ini adalah industri digital yang memang menjadi bagian dalam perkembangan kehidupan manusia. Tentu program ini adalah program kekhususan, memang diperuntukkan bagi yang memang telah menyelesaikan atau akan menyelesaikan masa studinya di Fakultas Hukum Universitas Puntatular khususnya. Program sertifikat pendamping ijazah ini, semacam keterangan, adalah program pendukung yang memang menjadi wajib, yang tidak saja di Universitas Puntatular ataupun Fakultas Hukum, tapi di seluruh university yang ada di Indonesia. Dan dari Fakultas Hukum menyediakan program ini agar mahasiswa yang berpartisipasi atau ikut serta di sini merasa menjadi bagian dan terlayani. Jadi tidak mengalami kesulitan tentang materi apa yang harus diikuti dan lembaga apa yang harus diikuti untuk program pelatihan semacam pelatihan atau training yang digunakan dalam surat keterangan pendamping ijazah. Syukur alhamdulillah untuk sekian kalinya Fakultas Hukum Universitas Puntatular berkolaborasi dengan ASEAN Lecture Community dapat menyelenggarakan ini. Kami percaya ASEAN Lecture Community adalah lembaga yang kredibel, baik itu nasional dan internasional, dan juga memiliki kolaborasi universitas, baik itu nasional ataupun internasional, dan juga di Indonesia yang sering mengadakan pelatihan ataupun training, tidak saja di bidang hukum, tapi juga di bidang-bidang ilmu lain yang tentunya menunjang menunjang khususnya materi-materi yang akan disampaikan. Untuk itu pula dengan ini kami dari Fakultas Hukum mengucapkan apresiasi kepada Prodi Ilmu Hukum yang menyiapkan ini sehingga acara ini dan semoga acara ini berlangsung dengan lancar dan sukses hingga selesai nanti. Untuk selanjutnya bersama ini saya atas nama struktural Fakultas Hukum Universitas Puntatular, Dekan Fakultas Hukum Universitas Puntatular, membuka program sertifikat pendamping ijazah atau program sertifikat pendamping ijazah dalam bentuk pelatihan training yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Puntatular berkolaborasi dengan ASEAN Lecture Community ini dengan materi digital entrepreneurship dan materi legal opinion dan legal audit ini dibuka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih upload. Semoga acara berlangsung dengan sukses. Terima kasih Prof. Reza. Waktunya Sama-sama. saya kembalikan kepada host Ibu Dr. Ina Hadian. Terima kasih. Ina, saya terpaksa mengganti baju batik, ngelihat batiknya Pak Dekan bagus banget, jadi saya ganti baju. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ya. Dekan, terima kasih Ya, biar Prof. kita Terima kasih kelihatan atas gantengnya sanjungan lah. yang luar biasa terhadap batik. Ini batik murah sebetulnya. Hanya motifnya Ya. saja mungkin. Ya, saya takutnya bukan takutnya ingin mengikuti kegantengan Pak Dekan, jadi saya ganti baju tadi sebentar. Saya itu apa namanya songkok atau apanya itu luar biasa. ini Sundani style yang Sundani dikasih style. kawan ya. Jadi kalau Bapak nanti ke Pulau Jawa bawa belangkon apalah gitu. Oke. Baik, terima kasih, silakan. Baik, terima kasih Pak Dekan atas sambutannya dan bukaannya. Baik Bapak Ibu. Ya, acara yang kedua adalah paparan dari Bapak Profesor Dr. Teguh Syahreja selaku Ketua ALC dan selaku narasumber pertama. Oke. Oke. Matur nuwun, Izin. saya silakan. Mbak Ina. Oke. Pak Indah, izin dibantu untuk paparan kedua. Oke. Mohon maaf, paparan Baik. pertama dari Prof. Teguh Syahreja. Baik. Baik, Pak Ina, kalau gitu mic-nya saya ambil untuk dilanjutkan dengan presentasi begitu? Iya, silakan. Oke. Baik, teman-teman sekalian, selamat pagi. Kang Indah ada yang ini mohon live dulu PPT Pak Dekan. Oh, tolong live dulu semua kamera mau di Ya itu foto. PPT tadi udah Pak. Silakan Pak Reza. Baik, thank you very much ladies and gentlemen. Good morning. Happy weekend. Have a nice Friday today. Jadi senang sekali, gembira sekali bisa berjumpa dengan Empu Tantular Community. Jadi saya nanti diberi masa sampai jam berapa Mbak Ina? Lihat jam dulu nih. Jam 12, Prof. Kita Oke, break, nanti maksimum. masuk lagi jam Ya. 12.45 untuk sesi kedua. Saya punya tanggung jawab sampai jam 12. Therefore, now is 25 past 10. Oke. Dalam 5 menit sebelum half past 10 ini, saya mengucapkan atau mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada Faculty of Law Empu Tantular yang selalu out of the box and international thinking. Jadi beri aplaus dulu untuk Pak Dekan dan Ibu Kaprodi, teman-teman mahasiswa, karena tidak semua juga kampus PTS di Jakarta ini peduli pada Anda secara lebih ya, memberi lebih lah. Mungkin ada yang lebih lagi, tapi dibandingkan dengan 400-an perguruan tinggi swasta di Jakarta, Fakultas Hukum Empu Tantular tanpa bermaksud melebih-lebihkan di depan maupun di belakang, termasuk yang berpikir memberi lebih kepada mahasiswa untuk yang bersifat kayak SKPI begini atau yang dengan international linkage. Therefore, is very appreciate to Faculty of Law Empu Tantular. Karena itu saya akan memulainya tentang saya, who I am. Tadi sudah dilihat di video ya. Jadi ini Mbak Ina, saya akan berkenalan dengan teman-teman ini supaya familiar. Tapi sebelumnya saya baca satu puisi dulu untuk Pak Dekan kita yang ganteng itu. Jadi puisinya adalah Jalan-jalan ke Cempaka Putih. Wow. Jangan lupa mampir di Jalan Lontar. Oke. Kalau Anda ingin jadi sarjana hukum yang bersih, maka tempat kuliahnya tentu di Fakultas Hukum Empu Tantular. Itu dia. Amin, ya Allah. Ya, itu adalah pantun yang baru ditulis dengan sangat pendek, waktunya 1 menit. Jadi kalau lomba pantun mungkin ini termasuk yang cepat. Oke, jadi yang penting abi-abi lah, ini ujungnya sama lah gitu. Baik, teman-teman sekalian, pagi ini
saya ingin menyampaikan sebuah materi yang sifatnya not only just a knowledge base, but empirical and practical base. Saya tahu teman-teman profesi hukum pada waktunya, entah Anda akan menjadi professional workers atau Anda akan menjadi entrepreneurs sebagai lawyers atau Anda akan menjadi sebagai advisor about law, maka Anda semua pasti bergerak dalam jasa, dalam service. Anda kan bukan tukang jual mie ayam ataupun jual roti. Anda menjual jasa sebagai the expert atau sebagai the scholar base of law. Karena itu saya akan bicara digital entrepreneurship ya, ini kepotong kata-katanya. Jadi tolong Kang Indah pergi ke sana dulu. Jadi digital entrepreneurship base strategic service quality excellence. Jadi kalau digital entrepreneurship itu kita sudah tahu sekarang era di mana para usahawan atau para jasawan atau para professional workers. Jadi entrepreneurship ini adalah bagaimana seseorang bisa melakukan usaha melalui kreativitas dan dia menjadi leadersnya di situ. Jadi ini kebalikan daripada employees atau kebalikan daripada professional workers. Jadi Andalah pemegang nakoda atau kendali untuk mendrive mungkin law firm Anda, ataupun Anda ingin menjadi seorang penasihat hukum keluarga, apapun namanya, semua itu adalah based of service quality. Karena itu digital adalah sebuah tools yang sekarang bisa dimanfaatkan, tapi saya yakin profesi jasa advocate atau jasa penasihat hukum dan sebutan lain yang barangkali banyak saya tidak menghafalnya, maka tidak akan mati hanya gara-gara misalnya muncul digital atau robot, karena tidak mungkin mendapatkan advokasi, konsultasi, ataupun sebuah pendampingan itu oleh mesin. Tetap Anda sebagai mahasiswa yang belajar law, Anda tidak akan matinya lah dalam tanda kutip, tidak disruption secara totally, itu tak mungkin karena ini menyangkut sebuah sebuah jasa yang berbasis regulasi, berbasis jurisprudensi, dan juga berbasis case-case baru yang tidak selalu sama, right? Karena itu saya akan membahas nanti dari segi strategic service quality excellence, bagaimana cara Anda memberikan sebuah pelayanan yang berkualitas, bahkan excellent, sehingga Anda punya klien nantinya, apakah Anda bekerja di law firm tertentu pada awal-awalnya, atau Anda akan berdiri sendiri sebagai sebuah law office nantinya, maka mudah-mudahan yang kita sampaikan pagi ini memberikan sebuah manfaat untuk Anda lihat dari sisi perspektif bisnis. Jadi di mana seorang lawyers bisa memarketingkan atau membrandingkan atau memarketkan usaha jasanya. Sama saja dengan dokter misalnya, apakah dokter umum, dokter gigi, betapapun dia sudah ahli dalam sebagai dokter gigi misalnya, tapi belum tentu dia bisa memasarkan jasa keahliannya itu kalau dia tak mengerti strategic service quality. Right. Now, kita akan masuk ke dalam slide yang pertama. Service, pelayanan. Apakah itu dari sisi bahasa yang sifatnya mudah dipahami? Jadi bukan saya pakai literate dari textbook thinking ya. Yaitu usaha melayani kebutuhan orang lain untuk memberikan kepuasan baik langsung maupun tidak langsung. Saya koreksi langsung di sini. Jadi bukan hanya usaha melayani kebutuhan orang lain, tapi usaha melayani kebutuhan dan keinginan. Jadi harus ditambahi
kebutuhan dan keinginan orang lain, ini maksudnya consumers yang kita layani, untuk memberikan kepuasan atau satisfaction, baik direct maupun non direct. Nah, di sini penting banget kalau bisa Anda catat, dan kalau bagus banget Anda tanya, bahwa semua bisnis yang ada di luar sana, di luar kelas kita, atau mungkin Anda masih di dalam kantor sekarang, itu berbasis need and want. Jadi jangan Anda memulai bisnis kalau Anda nggak tahu apa kebutuhan dan keinginan konsumen. Ya, jadi kalau di Malaysia kita jangan menggunakan kata-kata kebutuhan, karena di sana kebutuhan itu maknanya suami istri. Ya. Jadi kita harus sebut bagaimana kita memberikan pelayanan sesuai dengan, nah, ganti kebutuhan disebut di sana keperluan. Ya, kebutuhan dan keinginan, need and wants. Ya, jadi need itu adalah kebutuhan yang dari dulu manusia itu tidak pernah bergeser kebutuhannya, yaitu kebutuhan terhadap sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Yang berubah itu adalah wants-nya, keinginannya. Jadi bukan sekedar makannya, tapi makannya di mana dulu dong? Makan apa nih? Gitu kan. Itu udah wants, tapi kalau orang yang baru pada taraf yang penting kenyang, nanti nggak lapar, ya itu apa aja boleh, karena kebutuhannya memang makan. Tapi kalau udah menyangkut keinginan, misalnya dalam jasa lawyers, orang bukan sekedar ingin mencari kantor law office, tapi dia mau cari tahu juga apakah bonafide enggak dalam pelayanan, benar enggak para lawyernya itu telah banyak case yang mereka berhasil tangani dan sebagainya. Itulah keinginan yang harus kita layani untuk memuaskan konsumen ataupun klien kalau dalam konteks hukum. Right. The second point. Oke, tadi kan service quality ya. Tadi kita bicara service, sekarang kita bicara quality. What is the quality? Quality itu suatu kinerja, atau bahasa Inggrisnya performance. Nah, tolong teman-teman jangan keliru Anda menyebut orang performanya kurang baik. Mungkin maksud Anda appearance. Jadi kalau performance itu, kalau pakaian, pakai dasi, pakai jas, pakai sepatu yang mengkilap, itu namanya appearance. Jadi tampilan secara fisikal. Tapi kalau kinerja itu performance, itu kinerja. Jadi misalnya ya, seorang atlet yang berhasil memenangkan sebuah final competition itu dibilang performanya luar biasa. Atau seorang artis yang berhasil membuat semua penontonnya sangat appreciate, itu dibilang wow, sangat perform. Jadi kinerja kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi bedakan antara performance dengan appearance. Jadi kalau Anda hendak hendak memuji seseorang dari penampilan, jangan Anda bilang, waduh performanya luar biasa. No, itu bukan performance, itu appearance. Belum tentu, itu cuma casing aja barangkali. Tentu ditanya apa-apa dia ngerti. Jadi is very different appearance than performance. Okay? Nah, kita ini bagaimana menghadirkan sebuah quality atau performance yang benar-benar sesuai dengan harapan dari klien kita gitu. Nah, jadi tentu saja mereka akan kecewa apabila yang dia harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita berikan kepada mereka, yaitu kinerjanya dari kita. Bahkan kalau dia, Anda tahu konsumen Indonesia dari hasil riset, nanti bisa dicari, kalau dia puas, dia hanya ngomong pada 1-2 orang saja. Tapi kalau dia tidak puas, dia akan ngomong minimum kepada 9 orang. Bahkan lebih. Bahkan kalau dia nggak puas atau kecewa tahun ini, 3 tahun lagi masih cerita juga perkara yang sama. Padahal kantor tempat dia dulu kecewa sudah berubah. Tapi dia masih aja menceritakan kekecewaannya itu. Jadi hati-hati dengan ketidakpuasan klien, karena dia bisa menjadi adalah bad promotor untuk Anda. Oke. The third screen, PowerPoint. Oleh karena jasa law firm itu masuk dalam
oleh karena kegiatan ataupun activity daripada law firm atau Anda yang belajar hukum masuk dalam ranah jasa, maka Philip Kotler, seorang ahli marketing dari Amerika yang umurnya mungkin sekarang sudah 90 gitu kali, dia dalam bukunya menulis seperti ada di layar, tetapi saya selalu ingin mengambil intisarinya ya. Jadi kalau kita baca the service is any activity of benefit that one party bla 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 gitu kan, sampai dengan is production may or may not be bad to a physical, terlalu apalah theoretical. Kita lihat aja ke bawahnya apa sih the next slide, kita lihat aja bagaimana saya mencoba elaborasi pengertian Philip Kotler. Jadi ciri-ciri satu jasa itu yang pertama dia tidak berwujud atau intangibility kan. Jadi kalau Anda pergi ke bank office, Anda pergi ke rumah sakit, Anda pergi ke hotel, Anda nggak menemui barang apapun di sana. Kalau ketemu ruang tamu, ketemu restoran, itu bukan mau dijual, itu bagian dari untuk melayani Anda. Jadi dan wujud atau intangible ini tidak memiliki wujud. Karena itu jasa ini tidak bisa kita tampakkan bahwa kita begini loh, begitu loh, nggak bisa. Kita nggak bisa kasih dia sampel untuk diuji coba itu. Kecuali kalau Anda ada makanan, Anda bisa kasih sebagai tester atau parfum apapun. Tapi kalau jasa tidak. Oleh karena itu orang nggak bisa tahu Anda kredibel apa enggak, Anda ini bonafit enggak, Anda ini benar-benar memberi pelayanan yang sangat yang sangat menyenangkan apa enggak. Enggak ada yang tahu karena sifatnya kan tidak ada wujudnya ya. Oke, next slide. Nah, yang kedua, ciri jasa itu selalu berubah-ubah. Nah, kalau Anda beli sepatu itu kan nggak berubah-berubah ya, maksudnya kaki kanan kaki kiri gitu aja yang berubah kan, modelnya, warnanya, dan lain-lainnya. Tapi kan tetap aja dua pasang doang kan, satu pasang maksudnya 2 unit itu kan. Tapi kalau jasa setiap orang berbeda-beda, makanya di sini berubah ini disebut adalah merupakan suatu unjuk kerja atau tadi perform dan bersifat heterogenitas. Jadi masing-masing orang beda. Misalnya Anda potong rambut aja ya, jasa potong rambut ya. Berapa kepala itu berapa model ya, nggak ada yang sama persis. Tapi kalau Anda pergi ke Alfamart beli roti, itu yang namanya roti sari roti atau apa, itu pasti begitu, baik yang ada isinya maupun yang tawar ya. Tapi kalau Anda pergi ke tadi misalnya ke salon jasa ya nggak mungkin sama semua, setiap orang ini milih apa ini sampunya, ini pontongnya pendek, apa-apanya itu beda-beda. Jadi jasa itu selalu berubah dan berubahnya berlaku pada setiap orang karena everybody is different. Oke, yang ketiga, yang berikutnya berapa tuh? Yang ketiga ya. Oke. Ciri jasa yang ketiga, tidak dapat dipisahkan. Jadi maksudnya antara pemberi jasa dengan penggunanya itu harus berada di tempat yang sama atau harus berada pada waktu yang sama. Sekarang nggak bicara tempat lagi ya, karena kita era digital, tak perlu ketemu pun kita bisa melakukan suatu activity. Jadi konsumen harus ada pada tempat. Nah, ini tempat sudah nggak berlaku. Ini adalah teori lama dari Philip Kotler. Jadi konsumen dan produsen itu harus ada pada waktu yang sama. Jadi misalnya Anda pergi ke dokter gigi misalnya, lalu ketika Anda datang ke situ, silakan masuk gitu. Ada apa ya? Saya ini gigi saya, waduh sakit banget, minta dicek dan ini. Oke, silakan masuk. Di dalam sudah ada ruangnya, udah ada tempat sandarannya, udah ada alat semua, silakan digunakan. Ya nggak mungkin, karena dia harus ada pemberi jasanya yaitu dokter gigi. Begitu juga ketika Anda dihubungi oleh klien untuk menanyakan kasusnya, Anda bilang silakan datang ke kantor saya, di sana ada semua bukunya, undang-undangnya dan segala. Nggak mungkin kan? Jadi harus sifatnya tidak bisa dipisahkan antara pemberi dan pengguna jasa. Tapi kalau barang kan diproduksi dulu, kita tinggal beli kemudian. Kalau jasa pada waktu diproduksi itulah
sekaligus dia pada waktu itu dikonsumsi juga. Oke Kang Indah, sebelum kita masuk ke slide berikutnya, kita perlu refreshing sedikit. Apakah Kang Indah punya video yang terkait dengan pelayanan atau lain-lainnya untuk refreshing kejap, relax kejap Bu Ina. Jadi setelah video refreshing ini saya akan membuka question answer atau tanya jawab sesi 1 dulu sebelum kita masuk kepada poin berikutnya. Tapi saya sendiri belum tahu lagu apa sebenarnya yang Kang Indah mau share. Mudah-mudahan menghibur kita di Friday Today. Wah, Mang Darman. Siapa ini? Oke, kita dengar. Mang Darman urang sadang serang geus 7 tahun dagang jeruk ditanggung. Tentang tu di mana mangkalna, no penting masa rame wae tempatna. Lamun kudu nyerita mah nyatang tu capek, nanggung jeruk unggal poe init isuk balik sore. Bari bati teu sapira nganya kudu dikumaha, dengan sakitu kanyataanna. Komodo Mang Darman teh boga anak, no masih di STK. Kaperluan anak teh loba kaci, dada gening ayeuna mah sakola teh sagala duit. Waduh. Ongkos wajib belajar, nya wajib mah tinggal wajib. Tapi hari keur nu sangsara mah anger we sesak napas nya mangke tanja. Kungsi hiji waktu budak Mang Darman teu meunang asup sakola. Bulantaran 3 bulan can mayar SPP, Mang Darman bati ngahelas. Darek di kumaha deui puguh hirup sakitu-kituna. Omo kapan dagang jeruk mah tetang tuh hayang beak satanggungan teh. Bisa sapoe, bisa sabulan. Nyaku sababawah deui jalan ka pasar Mang Darman nginjeu. Nginjeumna ka saha deui mun lain ka tukang rental, da geus puguh ari tetanggana mah sarua wae. Imah nu ngan sagede kandang monyet teh suratna diborahkeun, nya tong leuwas. Lamun waktu malikeun leuwihna teh ditangtukeun sakitu persena, da geus puguh ari tukang renten mah ti baheula oge leuwih edan batan ucing garo. Leuwih edan batan ucing garo. Karunya teuing Mang Darman eger mah hirup kapencet. Aya nu nambah ngagecet Mang Darman oyuhan sapejet. Tapi aya hikmah namanya hangat. Ayo yang di kelas Fakultas Hukum Hutan Tular, apa artinya itu? Ada orang Sundanis nggak di dalam Zoom ini selain Kang Indah sendiri ya? Saya ingin tahu itu artinya apa. Terus terang kulo orang ngertos opo sing dijaga. Mas, tolong Mas, Mbak mahasiswa yang orang Sundanis, tolong dong di unmute terus Anda jelaskan apa sih yang saya tahu memang jeruk, tapi dia bilang apa saya tak paham. Tapi lagunya asik, cuma saya nggak ngerti. Coba Kang Ibu Ina, siapa tuh di kelas ini yang ada background Jawa Baratnya? Kalau background Jawa Barat siapa ya, Prof? Kalau background Marga Simanjuntak, Silalahi di sini. Kalau itu Kang Indah harus cari lagu Charles Hutagalung ya, The Mercies. Mereka belum lahir kali dulu itu.
Kalau orang Sunda Oh. saya doang sama Pak Berarti Indah berdua. Ibu ngerti dong. Coba jelasin tadi dia nyanyi apa sebenarnya itu. Ya agak Maka saya ketawa dari tadi, aduh ini apa itu lucu lagunya ini. sebenarnya? Dia bilang apa, Tapi Bu? tapi saya berikan kesempatan ini untuk Pak Bona. Sepertinya ngerti Oh. ketawa-ketawa. Jangan-jangan isinya orang Sunda ini. Ya, siapa tahu Pak Bona, silakan Pak. Tadi dia bilang apa itu sebenarnya? Terus terang saya nggak paham. Tapi kalau Jawa saya agak paham karena saya kuliah di Jogja dulu. Tapi Sunda saya cuma tahu kumaha damang dan hatur nuhun saja. Silakan, siapa bisa? Apa itu dia Nggak cakap ngerti tadi? juga, Bu. Nggak ngerti juga. Tapi kan kalau orang Sunda kalau ngomong emang lucu, Bu. Mau marah juga Iya, lucu iya. orang Sunda. Iya benar, benar. Tapi apa paling tidak dia bilang itu Mang Darman dari kecil jualan jeruk kalau nggak salah, kemudian disuruh wajib belajar, nah nggak penting lah, yang penting jualan jeruk, mungkin gitu kali. Oke lah, daripada kita terlarut kepada judul jeruk, lebih baik kita kembali ke PowerPoint berikutnya. Nanti saya akan kalau ada mau tanya langsung boleh aja, tapi kalau mau kita teruskan dulu silahkan Kang Indah sharing more. Nanti ada lagu Thailand saya mau putarkan juga di akhir presentasi, belum tanya jawab. Wah itu lebih unik lagi itu. Itu Bob Marley-nya Thailand ya, karena kita ini kerjaan kita ini adalah ASEAN community, jadi lagunya bukan Indonesian apalagi etnik saja. Ini nanti etnik Thailand, tadi kan etnik Indonesia kan, Sunda kan. Oke, the next slide is about apa itu Kang Indah selepas tadi. Jadi ada lagi beberapa yang terkait ciri-ciri jasa itu. Dia nggak bisa disimpan ya. Nah, jadi sekarang faktor yang membentuk kualitas itu apa sih? Artinya seorang klien menilai kantor Anda ini berkualitas apa tidak, itu apanya yang dia nilai? Pertama yang dinilai yang terlihat dengan matanya, yang tangible atau bukti nyata. Ya kan? Jadi kalau misalnya dia pergi ke kantor lawyer Anda, itu dia lihat apa namanya, kesetnya kotor gitu kan, ruang tamunya, waduh kursinya sebagian udah sobek dan apa nggak wangi pula lagi, kemudian lampunya redup-redup ataupun cat tembok ataupun Ethernetnya nggak jelas, apalagi kemudian toiletnya bau, aduh selesai itu udah urusannya. Dari situ dia bisa menilai ini kantor nggak bonafit banget, ini nggak jelas nih manajemennya, ini meragukan betul lah, dari segi tangible-nya aja sudah terlihat. Jadi makanya kalau Anda lihat law firm itu, kantor-kantor pengacara atau kantor konsultan bisnis atau konsultan lainnya, itu pasti sangat bagus dia punya sarana-sarana pendukungnya itu, karena sifatnya dari situ orang punya persepsi ini bonafit apa enggak, ini memang apa namanya profesional apa enggak dan seterusnya. Oke, the next slide. Yang kedua yang dinilai apakah kita punya jasa itu benar-benar excellent apa tidak, yaitu apakah kita empati apa tidak terhadap masalah yang dihadapi oleh klien kita atau oleh konsumen kita. Jadi jangan sampai mereka kapok. Misalnya ya, dia tadi waktu bertemu di kantor kita, misalnya sesuatu yang dia minta, Bu, kita perlu fotokopi KTP, NPWP, bla bla misalnya untuk difotokopi gitu kan. Sementara itu ini diuruskan dokumennya sambil ini apa misalnya membaca aktenya lah, ini apakah mau ditambahi segala macam, dan akhirnya pelayanan untuk membuat draft aktenya udah selesai dan akan diproses, dan pelayanan pada saat itu hari itu selesai, maka pulanglah si klien ini. Nah, di tengah jalan atau sampai ke rumah dia ingat, oh KTP saya tinggal tadi, kan diminta untuk difotokopi dengan NPWP, tapi kok tadi lupa dikembalikan. Ya, bayangkan kalau Anda tadi pergi ke law office di kawasan bypass gitu kan, tapi Anda tinggal di Depok gitu.
KTP itu kan penting banget ketika Anda nelpon ke kantor, tadi KTP saya tertinggal, kenapa nggak dikembaliin ya? Saya jadi sampai rumah nih. Gimana nih? Ya Ibu ambil aja ke sini. Nah, kalau jawaban dari officer kantor advokat law firm begitu, Anda sebagai kliennya kira-kira dengernya gimana coba? Udahlah dia tinggal di Depok sana, kantornya di dekat Emputan Tular di situ, enak aja dia tinggal ngomong, ya nggak ada yang nganter di sini Bu, diambil aja. Padahal dia yang keliru, yang salah, meminta dokumen orang tapi tidak menyerahkan kembali kepada yang bersangkutan karena pelayanannya yang teledor. Kemudian minta dia ngambil sendiri, ini empatinya di mana kita dalam memberi pelayanan? Percaya pada saya, dia akan kapok dan tidak akan kembali ke kantor Anda karena Anda tidak empati. Coba kalau Anda bilang, maaf Bu, ternyata tadi staf saya itu lupa mengembalikannya. Ibu di mana alamat rumahnya? Apakah sesuai dengan tadi? Kalau ya kami akan kirimkan ke tempat Ibu, tapi mungkin besok pagi akan dilakukan atau nanti pulang kantor sambil mereka begitu coba. Itu namanya empati. Oke, yang ketiga, apa yang klien atau konsumen nilai dari sebuah jasa sehingga mereka puas apa tidak puas? Yaitu reliability, keandalan. Jadi maksudnya reliability ini adalah apakah yang Anda janjikan benarkah kenyataannya seperti itu? Jadi jangan sampai atau malah seringkali ya yang dipromosikan begini begitu dan sebagainya, tapi ketika dia memanfaatkan atau datang ke office kita ternyata yang kenyataannya yang dia dapat tidak seperti itu. Ini namanya tidak reliable ya. Jadi tidak sesuai apa yang kita promosikan dengan apa realitas yang dia terima. Maka percayalah ini orang akan jadi klien Anda yang terakhir datang ke situ. Tapi kalau sebaliknya Anda menunjukkan sarana yang sangat mendukung tadi, yang bukti nyata tadi, kemudian Anda begitu empati, bahkan waktu mengirim KTP atau NPWP itu sambil membawa gift ataupun ya satu kue atau Bu sambil lewat tadi nih kebenaran dari kantor ada anggaran memang untuk pelayanan konsumen. Waduh, bayangkan justru ketika terjadi titik-titik ketidakpuasan karena kekeliruan kita, balaslah atau bukan hanya dibuat balance, tapi ambil kesempatan terbaik di situ untuk memberi lebih. Sehingga benar-benar mereka kita jadikan dia sebagai promotor yang gratis, bahkan bisa bertahun-tahun diulang, wih itu kantor lo itu hebat banget, gue belum pernah tuh dia udah nganter malah pakai bawa cake lagi, ya ampun tuh orang nggak tahu baiknya gimana. Bayangkan tuh Anda sudah melantik seorang duta besar atau seorang influencer untuk jasa kantor Anda. Nah begitu juga yang reliable ini, misalnya Anda menjanjikan bahwa apabila menggunakan office ini jasa Anda maka misalnya kan ada success fee berapa, kemudian kan ada juga yang bersifat operasional, dan kemudian setelah dia selesai kasusnya, diselesaikan dengan baik dan selesai perjanjiannya, Anda misalnya Bu atau Pak, maaf kantor kami ini biasanya mengeluarkan zakat ya, kalau di tempat Ibu atau Bapak ada fakir miskin yang mungkin Ibu mengenalnya, kami mau mengalokasikan misalnya dari 2,5%, 2,5 juta ya 1 juta lah. Karena bayangkan tuh bagaimana dia cerita kemana-mana. Ternyata kantor itu siapa yang nggak mute tuh tolong atau Mbak Inasri ya. Ini malah mereka memberikan menitipkan pada saya untuk mengeluarkan, kalau dalam Islam kan ada zakat ya. Mungkin di luar Islam charity lah apa namanya. Wah, bayangkan tuh dia ceritakan bukan hanya dia mendapatkan apa sesuai dengan yang dijanjikan, malah lebih dari yang dijanjikan ya dapat. Bayangkan ya, itu reliable. Kemudian R berikutnya, sebenarnya dalam buku Philip Kotler susunannya tidak
tangible dulu ya, kemudian responsif. Tapi ini saya susun supaya Anda bisa mudah menghafal nanti yang sekarang sudah ada TERR kan. Nah, R yang kedua itu responsiveness. Artinya terhadap apa yang dia keluhkan atau terhadap apa yang dia komplain, gimana respon Anda? Jadi jangan Anda berdebat dengan klien atau Anda ingin menang, enggak, itu namanya sebuah kebodohan. Misalnya dia menyampaikan, Pak, ini fotokopi aktenya ini kok sepertinya kurang atau perintilnya kurang terang ya. Ini bisa nggak diminta yang lain lagi supaya ya Ibu fotokopi aja lah yang mesin yang terang. Jadi responnya itu bukan memberi solusi, tapi malah menyepelekan. Atau mungkin malah, ya itu memang udah begitu kok Bu, semua juga dapatnya sama, nggak ada yang bilang, itu responsiveness, itu gimana itu kalau begitu ceritanya ya. Jadi, tapi sebaliknya, oh ya, kurang jelas ya Bu ya. Atau Pak, kalau begitu bagaimana kalau kami berikan yang baru, tapi kami minta waktu sampai sore atau besok kami antar yang baru. Nah, bayangkan tuh gimana tuh responnya. Jadi Anda selalu kalau bisa Anda mulai terima kasih, apalagi kalau dia mengomplain. Terima kasih Bu, berkenan memberitahu kekurangan atau apa yang tidak sesuai sehingga kami bisa memperbaiki. Itu dia. Kemudian yang A-nya, yang slide berikutnya, yaitu assurance. Makanya saya susun jadi TERRA. Jadi kalau Anda besok ingin kantor jasa Anda itu dinilai kualitasnya oleh konsumen sangat baik, makanya Anda ingat TERA. Jadi nanti Kang Indah nggak perlu TERA Jana ya. Assurance itu keterjaminan. Apa yang Anda janjikan benar nggak itu yang dia dapat? Jadi jangan sampai janji kita ini janji palsu atau menjebak atau malah membuat prank malah. Nah, itu udah pasti selesai lah urusannya. Dia misalnya gini, ini kalau akte ini berapa hari selesai? Anda misalnya menjawab ya antara 2-3 hari. Ini nggak jelas. 2 hari apa 3 hari? Sore apa siang? Jadi jaminan terhadap apa yang kita promosikan itu harus jelas. Jangan sampai kita bilang ini dana kosnya atau biayanya 2,5 juta misalnya gitu kan. Ketika sudah selesai semua, Bu ini ada tambahan ini kemarin kan ini itu udah itu nggak ada jaminan ini bahwa memang 2,5 juta beneran. Jadi ini banyak ilustrasi lain, contoh lain yang bisa kita jelaskan di sini. Tapi untuk memberikan waktu yang lebih banyak untuk kita diskusi, maka 1 jam ke depan ini kita diskusi dulu, karena saya akan menyambungkan nanti dengan bagaimana tahu bahwa dia puas atau tidak puas. Kita buka dulu forum tanya jawab, question answer. Kalau Bu Ina mau menjadi guide, moderators, silakan. Baik, terima kasih Prof. Bapak Ibu peserta SKPI, dipersilakan untuk memberikan tanya jawab terkait dengan entrepreneurship ya Pak ya Prof ya. Ya, pelayanan digital. Pelayanan yang berkualitas dan Pelayanan excellent. berkualitas. Yang TERA tadi ya Prof ya, TERA Jana ya Prof. TERA, itu yang gampang TERA Jana. Jadi tangibility, empathy, reliability, responsiveness dan assurance. Perlu ada jaminan ya Prof. Ya. Kemudian perlu ada siap-siap terima kritik ya Prof ya. Oh ya, kalau tidak, justru kritik konsumen itu adalah cara kita untuk mengikat dia menjadi konsumen yang jangka panjang dengan menangani dengan sebaik mungkin, dengan empati, dengan responsi yang baik. Silakan, mungkin. Oh ya, untuk yang bertanya, saya ingin beritahu pada Bu Ina, nanti 2 penanya terbaik, 1 yang lelaki, 1 yang wanita, 1 male dan 1 female, akan saya kirim bakso bahagia namanya.
Itu Alhamdulillah. jadi alamatnya tinggal di-share ke Ibu Ina. Jadi yang terbaik pertanyaan Mbak Ina yang pilih atau siapa, kita dengar dulu pertanyaan sampai selesai, maka kita akan pilih satu dari penanya wanita, satu dari yang pria. Ya. Baik, Memang terima kasih, baksonya namanya Prof. bakso bahagia. Nanti Anda akan makan bakso, pasti setelah itu Anda senyumnya Bahagia. Kalau alamat saya boleh, Prof. nanti itu kita kirim kerupuknya aja lah kira-kira itu. Oh, jadi bakso dan kerupuk sinkron ya, Prof. Bukan, maksudnya yang nanya kalau moderator kita kirim kerupuk aja, baksonya untuk menanya aja dulu. Oh gitu. Baik, terima kasih. Oke. Bapak Ibu silakan untuk menghidupkan suasana diskusi ini. Program SKPI ini dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan terkait digital entrepreneurship. Silakan Yang Bapak Ibu atau pelayanan prima, pelayanan yang base of service excellent. Silakan service Oke, quality. baik. Kalau di sini kebanyakan mereka punya law firm semua nih Pak, sepertinya Pak. Nah, Seperti kalau Pak gitu kan Hitman, Pak banyak dong Bona. case, Iya, betul. banyak Pak case-case yang Dadang. terjadi. Pak Dadang ini kalau tidak salah sudah bekerja di kantor ini ya Pak ya. Terkait dengan juga apa namanya Pak, jasa juga ya Pak di bidang ekspedisi ya Pak ya. Ya, semuanya pasti Kemudian jasa ini. iya, Mbak Seli. Oke, Mbak Seli, tolong saya mau dengar karena saya ada tetangganya namanya Seli Bangun. Jadi satu marga dengan Advent Bangun. Mbak Jago Eka, kita, silakan Mbak Seli. Pak Dadang, silakan. kalau Pak Dadang macam orang Sundanis nih kalau dari namanya. Jangan tertipu, Prof. Ternyata bukan Sundanis. Oh. Orang Jawa Timur. Saya juga pikir, Yo saya wis, pikir juga orang Mas Danang Mas Dadang, Danang, Prof. Dadang, Prof. Silakan Mas Dadang nih. Oke, Prof. Selamat siang, Prof. Yang Izin bertanya, Prof. Jadi gini, Prof. Mangga. Kita kan kalau bergerak dalam bidang jasa untuk menentukan kepuasan pelanggan, apalagi kita nanti kan berhubungan dengan law firm ya, Prof. Jadi kita menerima kliennya mereka, menerima kasusnya mereka, dan kasus itu akan berhubungan dengan pihak ketiga, Prof. Dalam arti kita kan nggak pernah tahu itu kasus itu akan menang atau tidak, dan ukuran pelanggan untuk menyewa kita kan pasti akan menang kalah, Prof. Gimana caranya supaya apapun hasilnya dari kasus yang kita terima nanti, tentu entah menang atau kalah, tetapi customer tersebut tidak merasa kecewa gitu, Prof. Itu yang saya tanyakan, Prof. Jadi apakah ada tip-tipnya dari awal kita gimana dan gimana supaya biarpun nanti kasus yang kita hadapi itu kalah yang terjeleknya ya, Prof ya, atau tidak sesuai dengan ekspektasi dari klien, dan klien itu merasa tidak kecewa, Prof, karena kita kalau penanganan kasus itu kan berhubungan dengan pihak ketiga, bukan berarti kita doang gitu, Prof. Itu aja, Prof, yang saya tanyakan. Terima kasih, Prof. Pertanyaannya bagus, saya sudah membayangkan mangkoknya ini, tapi kalau kirim ke Jawa Timur kejauhan ongkirnya ini. Ini sedang di mana ini Mas Danang ini? Kalau saya di Bogor, Prof. Kebetulan lagi libur di rumah, jadi di Bogor ini, Prof. Jadi kalau Bogor Mbak Ina tolong diperhitungkan ongkirnya Mbak Ina nanti ya, saya jawab aja ini. Oke, itu pertanyaan yang bagus banget. Tapi sebelum saya menjawab sendiri, saya persilahkan dulu yang lain yang ingin tanya. Dan kalau boleh kita jangan monoton. Kayaknya saya lah narasumber semuanya bisa. Saya punya pendapat, pandangan. Tapi bagus juga kalau dari lawyer, teman-teman yang di lawyers sudah pengalaman mendengar pertanyaan dari Mas Danang ini ikut memberikan jawaban atau sharing, why not? It's very good idea. Ada nggak yang mau merespon pertanyaan Mas Danang tadi atau menanya juga hal lain lagi? Silakan. Kita beri kesempatan maksimum untuk 3 orang pada sesi pertama ini. Pak Hitman, silakan Pak Hitman, ada pertanyaan. Pak Bona biasanya aktif ini, Prof. Jadi ada Pak Hotman, ada Pak Hitman.
Pak Wow. sorry Pak Prof. Pak Hitman Prof. Hitman Ya, Siman Juntak. maksudnya ada Hotman si Tompul atau Hotman apa? Ada Hitman gitu kan. Ada Prof. Di kami Pak Hotman Ah. juga ada Prof. Hotman Sitorus, Oh. Hotman Keuangan. Jadi banyak. Oh, good idea. Oke, Pak Hitman, karena Bapak disebut nama, pasti Bapak salah satu yang populer di kalangan teman-teman itu. Mungkin ada yang mau sharing jawab atas pertanyaan Mas Danang tadi, atau Bapak mau tambahkan yang saya sampaikan tadi, atau ingin bertanya yang lain lagi, silahkan bertanyanya kalau memang itu. Silakan Pak Hitman. Pak Hitman yang naik mobil ya? Yang mana? Suaranya Pak Hitman. Belum dibuka. mute Pak, masih belum. Ya sudah dengar tadi ya. Ini menuju ke Medan apa kemana ini Pak? Pak ini menuju ke Medan apa ke Siantar ini Pak? Mau kantor Bupati Bogor nih dok. Oh berarti jumpa Mas Danang sana yang tadi nanya itu. Bogor dia. Jangan-jangan teman sekelas tidak saling mengenal pula Ya, karena Prof. jam COVID. Ya, silakan. Ya, Prof, saya mau tanya nih, Prof. Bagaimana kita sebagai lawyer kelak menghadapi dengan era sekarang kan disebut, kalau sekarang kan era, kalau menurut Renal Kasali itu disruption ekonomi yang serba Ya. tidak bisa ditebak, dok, Prof. Ya. Itu saja. Terus belum Prof. Terus Apa bagaimana pengaruh artificial intelligence terhadap profesi advokat kelak, dok, Prof? oh, yang selalu dibilang-bilang bakal digantikan. Oke. Iya, betul, Prof. Jadi disruption and artificial intelligence. Oke, baik. Iya ya Prof. Artificial intelligence itu katanya kita mau diganti pakai robot ya Prof ya. 5.0 katanya. Kebetulan anak saya sendiri umur 29 tahun sudah PhD dalam artificial intelligence dan cyber forensik. Jadi saya paham apa yang Anda tanya itu. Oke, the last question atau the last student yang mau sharing atau mau tanya. Nah, itu boleh nggak female? Tadi saya lihat ada female ya. Iya, Mbak Eka, Mbak Seli, Mbak Iya. Dini. Jangan kalah dong, female. Iya, Seli, Mbak Itu Eka. namanya kurang membackup Bu Ina nih sebagai prodi female nih. Iya nih, biasanya aktif ini Prof kalau di kampus itu. Mbak Eka, Mbak Seli kemana ini? Ada pertanyaan lanjutan, Mbak Theodor? Oke. Kalau tidak ada berarti menghemat bakso saya nanti ya. Jadi saya jawab saja yang dua ini. Tadi Mas Danang menanyakan bagaimana cara membuat konsumen kita itu supaya mereka kalau ternyata toh kita tidak bisa memenangkan dia punya perkara, jangan sampai dia kecewa dan malah membuat dia menjadi tadi kan bad promoter atau promoter buruk untuk kita, atau dia merasa kita tidak punya kemampuan. Nah, jawaban saya ada 3, Mas. Yang pertama, konsumen ini harus dijadikan sebagai klien yang bukan hanya ingin diselesaikan perkaranya, tetapi diedukasi. Sebab kekecewaan itu muncul kalau dia tak paham bahwa misalnya posisi dia tidak terlalu kuat, misalnya terkait dengan undang-undang tertentu yang memerlukan pembuktian tertentu atau memerlukan saksi tertentu bla 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 bla. Jadi Anda harus menjelaskan dulu ini secara regulasinya seperti apa, kemudian yang terkait dengan case ini apa. Jadi dia bukan hanya tahu tentang apa yang sedang diperkarakan, tapi dia menambah pengetahuannya karena kita mengedukasi dia. Nah, edukasi ini bukan saja penting membuat dia merasa banyak tahu karena kita memberikan informasi dan memberikan pembelajaran tentang kasus itu, tapi juga ketika tidak berhasil dia paham memang oh ya ternyata memang dari sisi saya nih kekurangannya di sini karena tadi kan sudah tahu ini pasal ini dan sebagainya. Itu pertama.
Kemudian yang kedua, kita harus mengatakan pada yang bersangkutan bahwa penentu menang kalah itu bukan kantor lawyers yang Anda wakili, tetapi majelis hakim yang memang mendengar pihak kompetitor atau pihak yang menjadi lawan perkara. Di samping itu, kita juga harus memberi paham pada dia bahwa apalagi di Indonesia, Anda juga tahu ya, kadang-kadang sesuatu yang diputuskan tidak sama satu dengan yang lain di lain tempat, di lain provinsi, lain kabupaten. Jadi ini hal-hal yang sifatnya yang sebagian orang Indonesia juga bingung kenapa si itu urusan prokes dihukum sekian, kalau sini kok enggak apa, kenapa si itu gara-gara ya maling kambing gitu ya. Jadi ini masalahnya ada keterkaitannya dengan masih lemahnya pengawasan peradilan di kita. Karena itu beliau dipahamkan bahwa kita berusaha semaksimal mungkin dan kemudian kita ikuti proses sebagaimana mestinya. Kalau ada hal-hal lain nanti yang ternyata tidak sesuai, ada lagi langkah berikutnya, apakah itu kasasi, apakah itu melakukan banding atau kasasi dan seterusnya, sehingga dia tahu bahwa prosesnya berjenjang itu seperti apa, apakah nanti lebih baik mengambil jalur perdamaian saja atau bagaimana. Jadi opsi-opsi diberikan kepada dia, diberitahu pada dia. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, berikan sesuatu pelayanan by heart, dengan hati. Dengan benar-benar ingin membantu. Tadi kita bilang dengan empati. Jadi jangan sampai motif kita itu hanya urusan money motif atau urusan success fee motif. No. Success fee motif itu kan impact dari kinerja yang kita lakukan. Tapi dia sebagai manusia yang memerlukan bantuan hukum karena dia tidak firm dalam urusan itu, secara humanism, secara kemanusiaan itu yang kita dahulukan dulu. Maka dia pun akan merasakan bahwa kita melayani dengan hati, bukan dengan pitiah, bukan dengan kantong, bukan dengan mengedepankan rupiah gitu. Kalau rambutan nggak apa-apa, rupiah. Ini jadi janganlah based of money motive, karena money itu pasti akan datang dengan sendirinya. Ini merupakan sebuah professional service, tentu saja ada kontraprestasinya. Jadi dengan demikian, dengan dia tahu karena teredukasi dan dia juga dapat informasi bahwa keadaan hukum di negara kita belum sangat baik, kemudian risiko-risikonya ada, sehingga opsi-opsi amanah perlu dijelaskan. Yang ketiga tadi, dia merasa bahwa betapapun kalah misalnya, tapi begitu baiknya law firm ini memperlakukan dia dengan segala macam empati dan dengan hati melayaninya. Begitu untuk Mas Dana. Kemudian Terima kasih, untuk Prof. Mantap. ya, sama-sama. Kedua untuk Mas Hitman, Prof. tadi itu? Hitman. Simanjuntak. Saya lagi itu Stompul itu awalnya pada Hotman Hitman. Mas Hitman. Beliau bertanya bagaimana masa depan lawyers service bisnis. Jadi jasa atau usaha. Tadi di awal sudah saya katakan, memang betul jalan tol itu lama-lama yang nerima bayaran duitnya sudah nggak ada, ya kan? Memang betul itu robot sudah pada ngantar-ngantar barang. Ya, memang betul mobil-mobil nggak perlu sopir, driver. Tapi kalau lawyers itu nggak bisa model begituan. Karena ini case-nya kan beda-beda. Tapi kalau case-nya itu case Anda misalnya sakit perut, itu hanya sekitar 5 macam, kalau enggak karena salah makan, ya kan? Mungkin karena banyak utang atau apa. Tapi kalau case hukum ini banyak, jadi
kalau dikatakan dengan era artificial intelligence bisa digantikan semuanya, yang dimaksud itu bukan menggantikan itu. Tapi kalau ingin dia bertanya apa-apa, dia bisa pergi ke mesin yang ada untuk apa hal. Jadi sifatnya dia tahu bisa berkonsultasi, tapi kan tidak bisa menyelesaikan dengan sendirinya. Kan harus ada pendekatan-pendekatan secara apa namanya ya, secara ya by humanism, supaya klien tidak terlalu istilah memilih jalur damai misalnya, ataupun ini sifatnya memang harus ada penyesuaian dengan jurisprudensi yang pernah ada sebelumnya dan sebagainya. Jadi saya kok tidak melihat bahwa jasa law firm atau jasa advokat ini hilang gara-gara ada robot, gara-gara ada artificial intelligence. Ini bukan kerja-kerja yang bersifat apa ya, seperti apa ya, ban berjalan gitu, yang memasang tutup botol lah, yang masang merek masuk kota ya, bukan gitu. Jadi don't worry lah bro, saya ya betul-betul melihat ini nggak bisa digantikan begitu saja. Tapi kalau dia selama ini mau nanya itu, mau nanya ini, harus pergi telepon, bisa dia nanya. Tapi kan sekedar nanya. Tapi bagaimana pendekatan, bagaimana negosiasi untuk satu perkara, bagaimana dia bisa memberikan opsi-opsi yang bersifat studi kasus yang pernah ada sebelumnya, itu kan harus ada langsung berkomunikasi atau berinteraksi dengan lawyernya gitu. Oke, itu saya kira jawabannya boleh jadi masih kurang, nanti kita bisa itu. Atau Mas Hitman ada lagi yang mau didalami dari pertanyaan itu, silakan. Kalau cukup kita lanjutkan dengan materi slide berikutnya. Bagaimana Pak Hitman? Jadi tidak semua ya Prof ya, tidak semua itu diserahkan kepada Mas Hitman robot masih ya mute, Pak? belum unmute Mas. Mas di unmute dulu kalau mau ngomong, suaranya belum. Oke. Iya, Prof. Saya pikir mungkin nanti jadi lebih banyak yang pro bono, Prof. Karena kan kalau klien kan bisa tanya ke artivisual. Setelah dia tahu, dia hanya butuh asesmen aja dari pro bono. Bukan begitu, Prof? Iya, ini kan masalahnya tadi saya bilang, salah satu ciri jasa itu adalah tidak homogen, dia heterogen. Jadi saya pikir kalau nanya sebagai informasi atau pengetahuan bisa. Tapi kalau mau negosiasi dengan lawan perkara, masa kita suruh mesin negosiasi, gimana itu ceritanya? Gak bisa lah. Ya, jadi nggak mungkin. Jadi itu tadi kan maksudnya kayak kita halo dok sekarang lah. Kita perlu obat, nggak perlu lagi ke dokter. Tinggalnya lo. Tapi kan tidak semua obat yang dia berikan itu benar kan, karena dia nggak mendiagnosis kan, nggak tahu persis ini udah berapa lama, keluhannya kenapa. Hukum ini kan juga mendiagnosis dulu, ini perkaranya perkara apa, ini berapa lama, ini berapa surat udah bertumpuk-tumpuk, ini aja kan begitu. Mana mungkin mesti menyelesaikan diagnosis gitu. Jadi mappingnya gimana dia mau mappingnya, dia nggak mungkin. Jadi gitu Mas. Oke. Baiklah. Jadi tetap ada pelayanan jasa ya Prof di sana ya Prof? Iya. Yang tadi Tera itu ya Prof ya? Iya, ya nggak mungkin itu si mesin itu pergi mendiagnosis masalahnya ini nggak mungkin, karena dia dari mana? Ini kan sifatnya by case. Jadi Pak Hitman tenang saja, meskipun setelah lulus jangan merasa tersaingi oleh robot ya Pak. masih bermanfaat ilmu kita. Untuk pekerjaan yang sifatnya rutin dan kayak ban berjalan gitu loh. Iya. Kayak kalau yang ini kan enggak, ini kan pekerjaan yang sifatnya kasus yang beda satu dengan yang lain, dan itu nggak mungkin diselesaikan. Kalau nanya-nanya doang bisa dijawab, tapi menyelesaikannya enggak lah. Ya, oke. Thank you. Bagaimana Pak Hitman? Oke. Ya. Berarti justru membantu lawyer dong Prof ya? Kalau nanya-nanya aja, jadi lawyer cuma eksekusi aja gitu Prof? Iya, jadi justru kita bisa menggunakan digital itu untuk mempermudah pelayanan kita kepada dia, ya. Sehingga Bu silakan ya di print di rumah, jadi nggak perlu ke sini, ya itu salah satunya kan gitu. Kemudian untuk Ibu juga tahu yang saya bilang mengedukasi itu, kita bilang Bu
untuk Ibu mengetahui duduk perkara kita dan apa terkait dengan undang-undangnya dan juga terkait dengan jurisprudensi yang sudah ada, ini kami kirimkan. Ibu silakan dipelajari kan. Jadi sehingga kalau besok dia merasa ini nggak akan berhasil, ada jurisprudensinya yang bisa dijadikan acuan bahwa ini bisa memenangkan juga kan. Jadi digital itu kan membuat dia mudah melihat sesuatu secara jarak jauh dan sebagainya. Oke, baik, kita lanjut kepada ada materinya, takutnya nanti kurang waktunya, tinggal setengah jam lagi. Kang Indah, please share to continue. Bagaimana tahu orang puas apa nggak puas sih terhadap pelayanan yang kita berikan? Nah, next slide yang tadi yang awal tadi ini kan lewat. Setelah itu, setelah ini yang terakhir tadi, yang terkait dengan E sama dengan P, kepuasan. Oke, kita lihat kepuasan itu apa sih? Dalam bahasa Inggris itu ada satisfaction, itu perasaan senang atau kecewa bahkan seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang telah dipersepsikan olehnya, dalam ini kalau produk itu apa barang jadi, terhadap ekspektasi mereka. Jadi ini maksudnya ekspektasi itu kan harapan dia. Sedangkan kinerja ini performan yang kita buat terhadap apa yang kita tawarkan kepada dia dalam bidang kita. Jadi tentu saja kalau harapan dia terpenuhi, tentu dia akan puas dong. Dan sebaliknya, coba kita lihat slide berikutnya. Saya buat dalam bentuk formulasi yang ada juga di Philip Kotler Base of Marketing. Jadi pertanyaannya adalah, apakah target sasaran marketing hanya sampai konsumen puas? Maksudnya apakah target sasaran kita untuk klien kita hanya sampai dia puas? Kita lihat dulu apa dulu itu yang dimaksud puas. Oke, next slide. Nah, puas itu kita lihat sekarang perbandingan antara harapan dengan kinerja. Performance dan expectation. Kalau performance lebih kecil dari ekspektasi dia, itu dia tidak puas. Maka dia akan jadi bad promoter untuk kita. Atau bad promotion itu promosi jelek yang akan udah kayak apa ya, kalau pos kota aja macam-macam beritanya dalam sehari, ya dia itu berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun ngomongin yang dia merasa kecewa lah, habis uang gue aja itu, habis waktu gue aja, tapi ternyata wah, jadi itu karena dia antara harapannya lebih besar daripada performance, atau performance kita itu lebih kecil dari harapannya. Jadi P performance lebih kecil dari expectation. Maka itu dia tidak puas, karena ketidakpuasan itu akan membuat dia bercerita kemana-mana sehingga menjadi bad promotion. Nah, apabila P sama dengan E, jadi harapannya sama dengan apa yang kita lakukan atau berhasil kita laksanakan atau disebut kinerjanya kita, maka dia puas. Nah, orang puas biasanya tidak komplain sana sini, tidak cerita, tapi dia diam cenderungnya. Kalaupun cerita hanya pada 1-2 orang. Tetapi kalau dia ada hal yang kemudian tidak puas pada itu, dia akan komplain. Nah, komplain ini masih mending kalau dia sampaikan kepada kita langsung atau dia sampaikan secara secara terukur ya. Misalnya menelpon, tapi kalau dia ngomong di media sosial segala macam, gimana kira-kira? Kan? Jadi oleh karena itu tadi pertanyaan, apakah cukup pelayanan kita untuk membuat konsumen puas? Enggak, harus di atasnya, yaitu bagaimana performa itu atau kinerja kita itu lebih besar dari harapannya. Ya, yang saya bilang tadi, sudahlah diantar ke rumah KTP-nya yang tertinggal dan NPWP, malah dibawa kue lagi sebagai satu mohon maaf karena mungkin dia menggunakan KTP tadi pagi tiba-tiba nggak bisa karena kita tertinggal. Jadi semacam kita empati dan pertama kita bawa lagi. Jadi ini berarti DP lebih besar dari E. Jadi kinerja kita lebih besar malah dari apa yang diharapkan. Ini sangat puas dia. Nah, kalau dia sangat puas, maka dia kalau ada sesuatu dalam pelayanan berikutnya dia nggak
menemukan atau yang tidak memuaskan atau tidak menyenangkan dia akan confirm, bukan komplain. Di confirm itu bukan ini tulisannya bahasa Inggris. Jadi akan confirm. Jadi akan dia tanya, kok begini? Kannya kemarin begini, nggak salah nih. Nah, dia nanya, itu confirm namanya. Karena dia pikir nih ada sesuatu yang barangkali terlewat atau anak buahnya atau stafnya di kantor itu mungkin tidak paham. Jadi dia tidak menganggap ini pasti begini, dia confirm dulu gitu loh. Jadi ini orang yang sangat puas, maka dia akan confirm, bukan komplain. Nah, tapi pertanyaannya, kalau semua lawyer office bisa membuat begini, atau membuat kliennya puas, lalu apa pentingnya dia pergi ke kantor kita kan? Misalnya nih, dia ke Bank Mandiri puas, pergi ke BNI jasa keuangan ya, puas juga. Bank BCA puas juga, lalu apa perlunya dia harus ke bank salah satu kalau semuanya bisa memuaskan dia? Kalau lawyer sana, office sana bisa, nah kita harus berusaha menaikkan peringkat kita ke jenjang berikutnya, tapi sebelum ke jenjang berikutnya, kita sela dulu dengan sebuah lagu refreshing yang etnik Thailand. Tam Kang Indah, kita akan refreshing kejap supaya kuliah ini menjadi lebih amazing. Sebab kalau kuliah model lama itu kayaknya boring, bro. Kita dengarkan sebuah lagu dari Thailand, Bob Marley-nya. Tak pakai pakaian pun jadi, tapi musiknya kita dengarkan. Wow, siapa yang bisa ngartikan nanti tolong kasih tahu ya. ทำไมถึงทำกับฉันได้ Ini musisi dari selatan Thailand. เธอทำไมถึงทำกับฉันได้ ดูเธอทำไมถึงทำกับฉันได้ Oh, internet. รักกันชอบกันก็หลายวันอยู่ อยู่ดีจู่เธอก็จากไปทั้งข้าวของเครื่องใช้ก็ยังดูดี แต่ซีดีบอบมาเล่กลับหายไป ฉันเก็บเงินสะสมซื้อทุกชุด ทั้งแผ่นใหม่เป็นสะดุดเธอก็เอาไป เอาข่าวของเงินทองฉันจะไม่ว่า Ini internetnya kok kurang banget. และอย่าเอาเสื้อลายกัญชาของฉันไป ดูเธอทำไมถึงทำกับฉันได้ ดูเธอทำไมถึงทำกับฉันได้กลับมาเถิดคนดีฉันยังรออยู่ Maaf internetnya. Udah. Waduh, internetnya kurang mendukung, padahal lagunya menarik sekali. Oke lah, kita buka berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan sebelum saya masuk kepada the third atau last session. Baik, terima kasih Prof. Lagu yang sangat menghibur ya Prof. Tadi seperti lagu Sunda ya Prof, itu ada somse-somsenya. Kalau Sunda itu sombong sekali, sama Doel Sumbang itu Prof. Itu lagu Tom Yam tadi dari Thailand. Oh, Tom Yam. Saya kalau ke Thailand ingatnya sawadikap. Ya, kap, kungkap. Oke. Oke, Bapak Ibu, silahkan. Tadi yang female belum kita dengar suaranya. Apakah benar mahasiswi Fakultas Hukum atau Magister Hukum dari dari Emputan Tulan ini tak ada kemampuan berbicara? Waduh, ayo. Aduh, Para mahasiswi tunjukkan pesonamu. Ini nggak ada semua ini pada kemana. Bapak Ibu, sebentar lagi kita mau sesi foto loh. Wajib on cam nih. Bapak Ibu.
Halo, yang female, bagaimana nih? Belum ada suaranya mewakili Pak kaum Bona, hawa. iya Pak Dadang, Mbak Eka, Mbak Seli, Yang cewek aja, Theodor, ada Mbak Seli, itu Warsono, dia. Silahkan. Usmawati. Itu mbaknya udah buka kamera, mau Nah, bicara. ini Kita. mahasiswa saya yang cantik ini, pinter ini Prof, tapi kemudian dia malu-malu. Kalau gitu kita dengarkan dia nyanyi sekejap baru pertanyaan ya. Aduh. Oke, Mbak, silakan. What your name Silakan. and what to sharing our question, please. Nah, siapa namanya? Mbak Di Seli, unmute silakan dulu. terkait dengan Sally, pelayanan Sally. digital. Oh ya, Sally terkait dengan survey excellent juga. Nah, dia lagi dengar temannya kasih tahu pertanyaannya. Sally, ngomong Bakso aja apa? bahagia. Bakso bahagia menunggu ini, bakso ayo. bahagia bener. Saya bukan ngejuk loh, baksonya bener kirim nih. Iya, bakso bahagia menunggu ini. Oh, Saya saja mungkin diminta saya juk. kirimin. Iya, Kalau saya minta juk dikirimin nanti dikasihnya dianggap saya head pick nanti atau hoax nanti. Oke, please. You now, Sally. Baik, selamat siang Prof. Saya mau tanya Ya. terkait mengenai digitalisasi. Mhm. We live in an age where digital is no longer new for us. So I need to know, will it be possible for an attorney or a law firm to go digital, like having a system paperless, but still maintain the same satisfaction from the client? All right. Yes, I know. You know, digital is tools. Yes. Tool do not can to use himself or themselves or itself automatically. They need the human behind the tools. The layer is behind behind the tool. Where is the importance? Tools or human behind the tools? Jadi jangan khawatir dengan urusan digital era ataupun disruption era ataupun artificial era, karena semua itu adalah urusan alat, urusan penunjang, urusan sarana. Dia tak bisa menggantikan manusia yang dalam hal ini bukan kerjaan yang monoton ya, kayak tadi pintu tol cuman tukar-tukar uang, itu udah pasti terjadi disruption, ya kan. Kemudian di dalam hal mengantar barang pakai drone itu oke, karena itu kerjaannya nggak memerlukan intellectuality, nggak memerlukan experience based of case. Karena ada kasus apa-apa, kasusnya cuma orang uangnya jelek apa enggak waktu ngasih kan. Jadi saya tidak melihat dalam hal ini menjadi sebuah ancaman. Bahkan biar Anda tahu bahwa dengan digital era artificial aja berpuluh ribu peluang kerja baru muncul yang tadinya Anda tidak bisa memberikan edukasi ataupun memberikan advokasi secara jarak jauh, sekarang bisa Anda berikan hal itu, tidak perlu secara fisikal sehingga menghemat kos berapa banyak. Anda nggak perlu ketemu klien harus menghidupkan mobil jalan kemana. Kita bisa berbicara di Zoom ini untuk hal-hal yang sifatnya tidak terlalu spesifik. Jadi sekali lagi digital artificial intelligence is about tools, not about the man behind the tools. Itu jawaban saya. Oke. Ini tambahan sedikit ya, Prof. Saya maksud saya, pertanyaan saya itu mengarah ke arah kayak semacam misalnya perjanjian yang kita lakukan bersama klien atau kontrak yang kita lakukan dengan klien itu kita lakukan secara paperless gitu. Apakah itu memungkinkan gitu? Saya bicara satisfaction-nya dari segi kepercayaan mereka. Gimana kita bisa memberikan kepercayaan mereka sehingga mereka tetap puas sama pelayanan yang kita berikan walaupun itu secara virtual atau walaupun itu secara paperless, secara digital. Benar, gitu. Nah, jangankan Anda, sekarang orang-orang yang paham itu aja yang mau transaksi dengan digital, misalnya dia istilahnya mobile banking saja, dia ragu pun. Karena
Nanti tiba-tiba sedang dikirim mati listrik ya, atau apa segala macam, itu gimana? Terjadi apa namanya, accident transaction. Jadi ini saya berpikir sejauh misalnya kalau soal ini, kalau Kementerian Hukum dan HAM memang telah mengiktiraf atau recognize bisa by digital, tentu saja itu sesuatu kemudahan ya. Tapi kalau kemudian orang tidak terlalu yakin kalau enggak berupa print out, hanya paperless dan segala macam, itu kan dia bisa ngeprint juga kan. Kayak kita sekarang, apa betul kita harus punya kartu keluarga pergi ke kelurahan? Kan enggak lagi. Kita disuruh print sendiri aja. Jadi sifatnya di sini ada yang dokumen otentik itu bisa disimpan dalam satu file yang malah lebih aman ya, karena tidak dimakan rayap atau apapun namanya. Ada yang mungkin backupnya, jadi bisa dua-duanya ada, itu tergantung kliennya. Tapi di sini sekali lagi sarana itu membantu kita, bukan menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan atau memberikan kepuasan. Itu Mbak Sally. Thank you. Oke. Thank you, Prof. Baik, kita misal ada 20 menit, saya mau masuk pada slide berikutnya. Bagaimana membuat orang, kalau semua lawyer office memberi kepuasan, lalu apa pentingnya dia pergi ke tempat kita? Di sana juga bisa puas tuh. Jadi apa yang harus kita lakukan lagi supaya kita menjadi law firm yang dia nggak mau ke tempat lain, tidak mau ke lain hati, kata Katon Bagaskara. Ya, itu adalah Club Project ya. Tak mau pindah ke lain hati. Gimana tuh Sally supaya si doi tak pindah ke lain hati? Doi itu konsumennya, gitu ya. Saya mungkin Kang ini lewatin aja, kalau kalimat banyak-banyak ini males saya. Jadi lebih baik kita lihat apa sih ciri konsumen itu. Jadi gini, kita jangan hanya sampai mencapai kepuasan konsumen atau klien, kita harus berusaha untuk bisa membuat dia loyal, atau disebut dengan client loyalty atau consumer loyalty. Loyal itu setia kan. Jadi nggak mungkin dia pergi tempat lain karena dia sangat puas dengan kita, tapi kemudian gimana mengikat dia supaya dia loyal dengan kita. Nah, taunya loyal itu ciri-cirinya itu. Dia akan menggunakan kita berulang kali, malah menarik orang lain untuk bisa menggunakan apa yang dia sudah puas di situ, dan kemudian dia juga akan merekomendasikan dan seterusnya. Tapi yang penting itu adalah loyalitas itu bagaimana kita ingin melakukannya, itu yang harus melakukan personal service ya. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang sifatnya secara personal, kan setiap orang tuh berbeda sekali ya, baik taste-nya, seleranya maupun kepribadiannya. Maka bagaimana kita membuat dia supaya tidak ke tempat lain, hanya ke sini aja. Makannya boleh apa saja, minumnya tetap titik-titik, karena belum jelas ini bayaran iklannya gimana. Oke, Kang Indah ada lagi nggak yang berikutnya tentang loyalitas ya? Jadi consumer loyalty adalah kepuasan konsumen. Bagaimana kita membuat dia bukan hanya puas, tapi dia loyal. Jadi kualitas pelayanan bukan hanya konsumen puas, akan tetapi bagaimana kita bisa membuat konsumen loyal sehingga tidak pindah ke lain hati. Dan cara untuk membuat loyal itu adalah memaintain konsumen, apakah ada perkara, nggak ada perkara, kita to say hello. Apalagi kita tahu dia punya tanggal lahir segala macam dan dalam dokumen kita. Why not? Anda membuat daftar konsumen bulan Januari ini siapa yang ulang tahun, dan Februari siapa, dan seterusnya. Tidak perlu Anda mungkin harus mengeluarkan banyak dana. Just only satu satu cut ucapan itu udah menunjukkan Anda attention pada dia, ya toh. Nah, apalagi kemudian Anda menyampaikan misalnya ada regulasi baru. Ibu, Bapak, ini ada regulasi baru terkait ini, siapa tahu Ibu, Bapak memerlukan untuk saudara, silakan dimanfaatkan. Anda kirim ke dia, itu namanya memaintain. Makanya di dalam strategic
service excellent, bagaimana membuat konsumen loyal itu kita harus belajar satu ilmu namanya consumer relationship management. Jadi manajemen mengelola relasi dengan konsumen, di mana dia merasa kemudian sudah nggak perlu pergi ke tempat lain, semua case yang terkait dengan law itu saudaranya, pamannya, ponakannya, menantunya, semua dia akan rekomendasi. Karena dia kalau sudah loyal begitu. Nah, cara bagaimana? Kalau Anda mau analoginya gampang aja. Bagaimana membuat pasangan Anda setia? Ya kan? Berarti Anda kan harus jujur kan. Kemudian Anda harus tahu apa dia punya selera kan. Anda kan harus bisa memberikan dia sebuah nilai manfaat lebih daripada yang lain kan. Dan seterusnya. Itulah cara kita memaintain dia sehingga dia bukan hanya puas tapi juga loyal. Saya kira kalau tidak ada slide lain, itu saja yang penting saya sampaikan. Kalau ada masih pertanyaan dalam 15 menit terakhir, silahkan. Tetapi kalau Anda punya satu masukan lain atau sharing kasus yang ada di kantor Anda sendiri yang barangkali bermanfaat untuk teman-teman yang di kantor yang lain, silakan, karena kita belajar itu bukan hanya dua arah, bukan hanya two way Taufik, dari saya dengan Anda dengan saya, tapi juga dengan sesama teman belajar. Itu cross way itu juga penting gitu. Nah, ini ada Mbak apa nih ya? Saya sudah mulai melihat kameranya. Halo. Kawannya Sally ya? Siapa nih? Mbak Ina. Penny ya? Penny, are you want to talk something? Silakan di unmute. Ya, di unmute, Fen. Itu Ibu Lina belum mute, belum unmute kali. Halo ya, Prof. Ya, Izin Prof, Penny. sepertinya waktunya tinggal 10 menit ini Prof. Kita foto bersama kemudian nggak apa-apa. Saya akan gunakan 3 menit aja. Feni mau Oke, dengar. baik. Silakan, Fen. Enggak, Pak, lanjut. Oh, lanjut. Presentasi skripsi dia, Pak. Oh, baik, Mbak Ina, dengan demikian hari ini waktunya akan kita berikan kepada Sally untuk yang female. Kemudian yang male-nya Mas Hitman itu kan 2 ya. Iya, Kita kan Prof, memilih satu yang male, satu yang female kan. Betul, Prof. Karena 3 orangnya kita kasih 3-tiganya. Alhamdulillah. Untuk dikirimkan. Anda kirim alamatnya ke Mbak Ina, Ibu Ina. Kita akan kirimkan ke lokasi Anda. Percaya deh. Tapi kalau nanti enak, tolong saya ditraktir balik ya. Prof. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Selamat untuk Mbak Sally, Pak Hitman, dan Pak Dadang. Izin Prof, Baik, sebelum selesai kita foto bersama dulu Prof ya. Silakan. Saya mau ngambil daun sirih sebentar lagi ya setelah foto ya. Oke. Bapak Ibu mohon izin untuk on kamera. Pak Roberto, Pak Muhammad Yusuf. Yes. Please, Pak Muhammad Yusuf. Good Untuk appearance. absen Di sesi sini 1. Ya. Ini baru bicara appearance nih. Mau apa nih, gaya gimana? Itu appearance. Jadi, oke. Ini tadi kemana ini si Eka ini? Tak tampak-tampak aku tanya. Iya, ini Prof. Aduh, Eka kamu ngumpet aja dipanggil Bu Ina dari tadi. Oke, silakan. Bapak Ibu, silakan untuk on kamera. Pak Indah, mohon dibantu ya Pak. 1, 2, 3 ya Pak. Kan 1, 2, 3, 3, 2, 1. Kalau ya, 1, 2, 3 atau 4, 5, 6, 7, 8 kan apa berhentinya itu? 3, 2, 1 mundur. Kita ambil 3, 2, 1. Ya, kita bisa gayaan kalau udah jelas gitu. Oke, sekali lagi ya Pak, boleh Pak Indah, Ya, dengan gaya dengan jempol di atas Bapak Ibu. Yang mau buat gini juga boleh. Oke, katanya boleh. Boleh ini ya Pak. Boleh ini. Oh, sok. Gaya bebas. Yuk. 3. Ada yang nanti gaya bebas. Pak Bona, mari. 3, 2, 1.
Oke, Ya, terima kasih. saya ikut Pak Bona ini. Terima soalnya kasih tiba-tiba banyak Bapak jempol. Ibu. Terima Oke, kasih banyak saya Bapak Ibu. mau Silakan mengambil Prof. daun sirih setengah menit untuk teman-teman sekalian. Daun sirih, daun kayu. Terima kasih, thank you. Sampai jumpa. Terima kasih Prof Terima atas kasih, Prof. kehadirannya. Prof. Terima kasih. Sama-sama. See you again.